Mari kita bersama-sama berdoa mempersiapkan hati kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, di hari Paskah ini, biarlah firman-Mu sekali lagi boleh berbicara kepada kami. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan hidup yang berkemenangan di masa-masa kehidupan kami, karena kami boleh memiliki Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menyampaikan berita firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan urapi setiap kami yang bersama-sama hadir dan mendengarnya. Kiranya Roh Kudus yang sama membantu kami mengerti, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada saudara-saudara sekalian. Dan biarlah di hari Paskah ini kita juga boleh merasakan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 dengan satu tema pengorbanan yang memulihkan. Pengorbanan yang memulihkan. Mari kita membaca Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria dari India yang bernama Dashrath Manji. Ia harus mengalami satu duka yang begitu besar karena kehilangan istrinya yang meninggal pada tahun 1959. Mengapa ini terjadi, saudara? Rupanya jarak dari rumah Manji dengan rumah sakit yang ada di kota itu begitu jauh. Tempat itu dipisahkan oleh satu gunung, sehingga ketika harus menuju ke sana membutuhkan waktu yang begitu panjang. Sampai akhirnya istrinya tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Pengalaman ini, saudara, membuat Manji ini kemudian bersumpah akan membelah gunung yang menjadi pemisah antara desa dia dengan kota di mana ada rumah sakit yang bisa menolong orang-orang yang ada di sana. Manji tidak ingin orang merasakan kehilangan yang seperti dia rasakan. Nah, sejak saat itu, saudara, Manji itu kemudian mencoba menggali, membelah batu-batu gunung itu untuk dibuat jalan tembus
dari tempat dia menuju ke kota itu. Selama 22 tahun, tidak berhenti, Manji itu terus melakukan akan pekerjaannya ini. Sampai akhirnya saudara, jalan itu boleh terselesaikan. Sehingga yang biasanya orang harus berjalan sepanjang 55 kilometer untuk menuju tempat itu saudara. Sekarang mereka bisa berjalan sekitar 15 kilometer. Apa yang dilakukan oleh Manji ini sangat memberkati orang-orang yang ada di desanya. Mereka boleh merasakan kemudahan ketika mereka itu mendapatkan jalan yang seperti ini. Saudara sekalian, pengorbanan Manji selama 22 tahun tidak sia-sia. Karena pengorbanannya, desanya punya akses lebih cepat. Karena pengorbanannya, orang-orang dibuat menjadi lebih mudah dan menjadi lebih sejahtera. Karena itu saudara, Manji dikenang sebagai seorang pertama yang membelah gunung seorang diri. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan yang membebaskan akan kesulitan yang dirasakan oleh penduduk desanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan kita ini juga mengenal satu pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Manji. Kristus itu menderita di atas kayu salib dan kemudian ia mati di sana. Untuk apa saudara? Untuk menebus dan menyelamatkan kita. Penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus ini tidak berhenti sampai di situ. Ia bangkit bagi kita dan dia menyediakan jalan bagi kita untuk kita bisa menghampiri Allah dengan leluasa. Bahkan pengorbanannya itu juga memberikan pemulihan di dalam relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, mengapa kadang kita tidak merasakan kemudahan itu? Mengapa kita tidak merasakan kesejahteraan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa kadang kita merasa hidup kita masih begitu berat? Hidup kita masih dihimpit dengan rasa duka yang begitu dalam. Hidup kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa yang mengikat kita. Mengapa kita tidak merasakan damai sejahtera Tuhan? Dan kita terus merasakan hidup kita ini sebagai satu kehidupan produk yang gagal, yang tidak punya masa depan. Jangan-jangan saudara, kita tidak sadar akan satu kebenaran ini. Jangan-jangan kita tidak sadar akan kuasa pengorbanan Kristus di atas salib itu. Padahal apa yang Yesus lakukan, kematian dan kebangkitannya memiliki kuasa untuk memulihkan kita. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama saudara, kita lihat pengorbanan Kristus itu memulihkan kita karena Kristus telah menjadi imam besar bagi kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Sosok imam besar di tengah umat Israel itu dimulai pada saat Harun, saudara dari Musa. Ia adalah imam besar yang pertama. Dan sebagai seorang imam besar, tugas utamanya adalah menjadi mediator, menjadi pengantara antara Allah dengan umatnya. Karena itu saudara, ia mempersembahkan korban pendamaian kepada Allah sebagai korban penghapus dosa dan penghapus salah. Setahun sekali imam besar akan masuk ke dalam ruang maha kudus itu yang menjadi bagian dari tabernakel atau bait Allah. Tidak semua orang boleh masuk ke tempat itu, hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat itu.
Dan kalau kita perhatikan, ia adalah seorang yang diurapi Allah. Ia adalah seorang pribadi yang diperkenan Allah untuk mendekat kepada Allah. Sehingga saudara, dirinya sendiri dan umatnya itu bisa mendapatkan perkenanan Allah. Setiap tahun dilakukan upacara hari pendamaian. Dan imam besar masuk ke ruang itu, menghampiri tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Supaya umat Israel dan dirinya sendiri mendapatkan pengampunan dosa. Namun menariknya saudara, ketika penulis Ibrani menyatakan Yesus sebagai imam besar, ia menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar yang tidak sama dengan imam besar yang lain. Kenapa? Karena dikatakan ia telah melintasi kemah yang besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tabernakel itu buatan tangan manusia. Bait Allah itu buatan tangan manusia. Semuanya itu saudara hanyalah sebuah gambaran. Dan ketika Kristus itu menjadi imam besar yang sejati, ia menunjukkan kesempurnaan dari semua gambaran itu. Ia menghampiri Allah secara langsung, sebab ia tidak berdosa di hadapan Allah. Dan tidak perlu mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Ayat 15 menyatakan ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Yesus menjadi mediator pendamaian antara manusia dengan Allah. Yang lama itu saudara, hanyalah gambaran untuk yang baru. Yang digenapi melalui karya Kristus ketika ia disalibkan dan dibangkitkan bagi kita. Yesus yang mati dan yang kebangkitannya kita rayakan hari ini, itu bagaikan imam besar yang keluar dari ruang maha kudus itu. Dan pengorbanannya itu memulihkan hubungan kita dengan Allah yang kudus. Sehingga kita dilayakkan untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Dan jikalau kita itu hidup di dalam persekutuan dengan Allah, bagaimana mungkin saudara hidup kita tidak berubah? Jika kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, bagaimana mungkin kita itu tidak punya masa depan? Coba saudara pikirkan ketika saudara itu dekat dengan seorang bos besar. Apa yang akan terjadi di dalam hidup saudara? Saudara akan dapat kemudahan bukan? Saudara mungkin akan dapat proyek. Saudara mungkin akan direkrut karena saudara dekat dengan bos besar ini. Ini juga kita lihat di dalam satu kisah yang diceritakan oleh Yesus. Ingatkah saudara akan kisah anak bungsu di dalam perumpamaan anak yang hilang? Mungkin hidupnya memang tidak punya masa depan ketika ia jauh dari Allah, dari bapaknya. Mungkin saudara hidupnya hancur ketika ia meninggalkan rumah bapaknya. Tetapi ketika sang bapa itu menyambutnya kembali, bukankah hidupnya diubahkan? Hidupnya dipulihkan. Ia kembali menjadi ahli waris dari milik bapaknya. Ketika Bapa itu menerima saudara dan saya menjadi anak-anaknya melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi saudara? Disitulah hidup kita akan mengalami pemulihan. Hidup kita akan diubahkan. Ia akan mengubah masa depan hidup kita. Mengapa pengorbanan Kristus memiliki kuasa besar untuk memulihkan hidup kita? Yang kedua, saudara, pengorbanan Kristus itu memulihkan kita karena melaluinya kita itu dikuduskan. Melalui pengorbanan Kristus itu kita dikuduskan. Ayat 12 itu menyatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Seorang imam besar masuk ke ruang kudus itu dengan membawa korban. Bagi umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia juga harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Dan dengan demikian ia juga mengadakan pendamaian bagi dirinya dan bagi keluarganya. Tetapi sekali lagi Yesus berbeda. Sebagai imam besar ia membawa persembahan darahnya sendiri. Sejak awal di dalam wahyu ilahinya, saudara, Yesaya itu sudah menunjukkan Yesus dengan kalimat, ia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yohanes Pembaptis berkata dan menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Yohanes juga menyatakan Yesus sebagai anak domba yang disembeli. Setelah ia membawa dirinya sebagai korban pendamaian kepada Allah. Korban yang sempurna inilah yang membuat ia hanya perlu masuk 1 kali. Dan itu berlaku untuk seterusnya dan selamanya. Dan inilah yang menjadi jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun dikatakan tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Penulis Ibrani menuliskan di dalam ayat 13, darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sekarang saudara, pengorbanan Kristus itu tidak saja digambarkan di dalam konteks hari raya pendamaian, tetapi juga pada ritual yang terdapat dalam Imamat pasal 19. Abu lembu muda yang dibakar habis itu menjadi bagian dari air pentahiran. Dan air itu dipercikan kepada orang-orang, dipercikan kepada benda-benda, supaya apa? Supaya yang najis itu menjadi tahir kembali. Supaya mereka dilayakkan kembali untuk berada di dalam hidup persekutuan dengan umat Tuhan. Mereka itu dikuduskan kembali sehingga mereka boleh layak untuk melayani Allah. Ayat 14 menyatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu akan menyucikan hati nurani kita. Dari apa, saudara? Dari perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita itu dikatakan dapat beribadah kepada Allah yang hidup itu. Ini menjadi ritual, saudara, yang terus-menerus dilakukan setiap ada ketidaklayakan di antara umat. Tetapi Yesus, dia lakukan 1 kali. Dan itu cukup. Karena itu saudara, di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Kata ini memiliki pengertian bahwa pekerjaan Kristus itu untuk segala masa. Baik yang lalu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kuasa salib Kristus itu menghancurkan kuasa dosa yang ada dalam diri manusia. Dan kemudian Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Roh itu kemudian dikatakan memerdekakan kita dari hukum dosa itu. Roh itu membebaskan kita dari hukum maut itu. Dan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya, saudara, orang percaya itu dikuduskan. Dia dipulihkan. Dan dia bisa melayani Allah, mempersembahkan hidupnya
untuk kemuliaan dan kebesaran Allah, untuk hidup di dalam rencana-rencana Allah yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Saudara, sehingga dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Di dalam Kristus, tidak ada lagi seorang yang jadi pecundang. Mereka adalah para pemenang itu. Karena Kristus sudah memulihkan hidup mereka di dalam relasi dengan Tuhan. Pembaca surat Ibrani yang sedang bergumul berat dengan kesulitan-kesulitan dan penganiayaan. Karena mereka itu mengikuti Kristus. Sekarang saudara diajak melihat Kristus di dalam ritual mereka sendiri. Ketika umat Yahudi itu menyaksikan momen-momen mereka itu dikuduskan kembali, ditahirkan kembali. Mereka ini sekarang melimpah dengan ucapan syukur. Dan memulai lagi kehidupan yang baru sebagai umat pilihan Allah. Dan perbuatan Allah yang besar itu saudara, harusnya apa saudara? Direspon dengan rasa syukur. Dan kerinduan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bukan hidup di dalam perbuatan yang sia-sia. Sekali lagi bukan hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tetapi kita itu bisa membuktikan diri kita. Memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup itu. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan inilah saudara yang dikehendaki Allah bagi orang-orang yang dipulihkan itu. Untuk mereka hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Dia. Namun saudara kadang kita tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan dan diperbuat oleh Kristus. Kadang kita lupa apa yang menjadi pengorbanannya bagi kita. Tidak saja kita lupa apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tetapi kita juga lupa ada kuasa besar yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita hidup dipulihkan oleh Kristus. Mengapa kita harus merasa bahwa kita itu selalu kalah di dalam dosa? Padahal ada kuasa yang besar yang kita punya melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Padahal kita memiliki persekutuan dengan Allah yang bisa kita minta pertolongan kepada Dia sewaktu-waktu. Mengapa hidup kita menjadi kehidupan yang selalu diliputi dengan kekhawatiran? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Kristus itu memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Bahkan membuat hidup kita itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan biarkan saudara, kita itu hanya merasa diri kita sebagai orang yang kalah. Kita merasa diri kita ini orang yang sudah hancur. Kita merasa diri kita ini sudah tidak punya masa depan. Oh saudara, di dalam Tuhan, setiap orang percaya itu punya masa depan. Setiap orang percaya itu diberikan kuasa untuk menaklukkan dosa. Setiap orang percaya itu diberikan kuasa, kemampuan untuk bisa melayani Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika saudara merasakan pekerjaan Kristus, pengorbanan Kristus di dalam hidup saudara. Ketika saya merenungkan ini, saya teringat dengan pengalaman yang tidak terlupakan di dalam hidup saya. Dan saya tahu itu mendasari saudara kehidupan saya yang sekarang. Saya teringat saudara ketika saat itu berusia sekitar 11 tahun. Sekolah minggu di tempat saya berbakti itu sering mengadakan cerdas cermat Alkitab. Dan saya suka mengikutinya karena semua bisa dapat hadiah saudara. Dan saya ingat waktu-waktu itu adalah menjelang Paskah. Maka soalnya itu saudara akan diambil dari kitab Injil.
Saya membaca Injil itu saudara, saya garis bawahi ayat mana yang harus dihafalkan, saya berikan tanda. Sampai akhirnya saudara, tiba satu siang ketika saya membaca. Bacaan itu adalah berbicara tentang kematian Kristus. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi siang itu saudara, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang saya baca di Alkitab tentang Yesus itu begitu menggetarkan saya. Saya baca satu persatu dan tidak terasa saudara, air mata saya itu mengalir. Saya menangis, saya merasakan sebagai orang yang dicintai Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia mati bagi saya. Setelah itu saudara, saya tutup Alkitab, saya berdoa, minta ampun atas segala dosa saya. Dan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Esoknya saudara, rasanya di sekolah itu saya pengen cepat-cepat pulang. Untuk apa? Saya pengen lagi duduk baca bagian itu. Dan saudara, setelah pulang dari sekolah saya pun melakukan yang sama. Saya baca lagi kisah itu. Dan saya kembali lagi, saya menangis lagi. Saya menangis lagi. Esoknya saya lakukan lagi yang sama. 3 hari itu saudara, seperti ada kebaktian kebangunan rohani di rumah saya dengan Alkitab di tangan saya. Dan disitulah saudara menjadi titik awal saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya mulai bersungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan. Mencoba hidup menyenangkan Tuhan. Tetapi saya tahu di dalam perjalanan hidup saya bukan orang yang sempurna. Kadang saya harus jatuh bangun di dalam kesalahan. Namun apa yang membuat saya bangkit kembali? Tiap kali saya harus berjuang di dalam kesalahan saya. Saya bangkit kembali hanya karena saya boleh mengingat apa yang Yesus lakukan bagi saya. Ia yang sudah mati bagi saya. Ia yang sudah berkorban bagi saya 1 kali itu. Ia tidak akan pernah melepaskan saya. Saya memandang lagi salib itu dan melihat apa yang Yesus lakukan bagi saya 1 kali untuk selamanya. Dan saya coba bangkit lagi untuk tinggalkan perbuatan yang sia-sia dan mencoba hidup bagi Tuhan lagi. Memberikan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kadang saudara di dalam pelayanan saya pun bisa menjadi lelah dan lemah. Namun saudara, apa yang membuat saya bangkit kembali? Itu adalah saat ketika saya mengingat Yesus yang sudah mempersembahkan dirinya bagi saya. Sehingga saya itu boleh dibenarkan di hadapan Allah, bahkan diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Dan kembali saudara, itu membangkitkan saya untuk saya boleh melayani Tuhan. Apa yang menggerakkan saya untuk melayani Tuhan? Apa yang membuat saya rela untuk menjadi lelah bagi Tuhan? Apa yang membuat saya mencoba hidup bagi Tuhan dengan setia? Hanya tiap kali saya boleh mengingat, menyaksikan akan pengorbanan Kristus bagi saya. Saya tahu ada kuasa besar di sana. Di dalam segala keterbatasan saya, kelemahan saya menemukan kasih yang begitu besar. Yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup saya. Yang rohnya terus diberikan kepada saya untuk menguatkan saya, menyucikan, menguduskan, membangkitkan saya kembali. Dan saya boleh ada sampai pada saat ini. Saat ini saudara tidak lagi melihat ritual-ritual sebagaimana orang Yahudi pada saat itu. Tetapi saudara bisa mulai melihat tanda salib yang ada di mana-mana. Saudara boleh melihat tanda salib di gereja saudara, mungkin ada di rumah saudara juga. Dan kalau kita melihat tanda salib itu, kita mengingat apa saudara? Ada seorang yang sudah mati bagi saudara. Ada seorang pribadi yang bangkit bagi saudara.
Ia menebus saudara, menyelamatkan saudara. Dan pengorbanan yang sempurna itu membuat saudara dibenarkan di hadapan Tuhan dan dilayakkan untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan saudara kita hidup di dalam kesia-siaan. Biarlah pengorbanan Kristus itu yang sudah memulihkan kita, membawa hidup kita hidup di dalam berkenan kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam memberikan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, di hari Paskah ini, saya ingin mengajak sekali lagi saudara untuk memandang Yesus, Sang Imam Besar itu. Sang mediator itu. Sekaligus korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Hiduplah bagi dia. Layanilah dia. Sebab anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan biarlah itu boleh dipersembahkan oleh orang-orang yang sudah dipulihkan melalui karyanya di atas kayu salib. Amin. Saya ingin mengajak saudara mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan bagian firman ini. Dan saudara boleh melihat karya Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Dan ketahuilah, pekerjaan itu memulihkan saudara. Ia mengampuni dosa saudara, melepaskan saudara dari kuasa dosa yang mengikat saudara. Bahkan dia mau mengerjakan rencananya di dalam hidup saudara. Karena itu sekarang, persembahkanlah lagi hidup saudara kepada Tuhan. Tinggalkanlah hidup dosamu, perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu. Sebab kuasa Roh Kudus itu memampukan engkau untuk melakukannya. Dan hiduplah bagi Tuhan untuk melayani Dia. Dan biarlah rencana Tuhan itu dikerjakan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, biarlah Engkau kembali memenuhi hati pikiran kami, melihat kebesaran akan karya-Mu di atas kayu salib. Dan kami juga boleh melihat kebesaran-Mu ketika Engkau bangkit dari kematian. Dan kami boleh menyaksikan ada kuasa yang besar juga yang dikerjakan di dalam kehidupan kami, umat-Mu ini. Sekarang Tuhan, bantulah kami. Biarlah kuasa-Mu yang memulihkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hidup sebagai umat Tuhan yang boleh memberikan hidup kami kepada Tuhan. Untuk hidup kami boleh dijalankan sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk hidup kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan melalui hidup kami, biarlah hidup kami juga boleh melayani Tuhan dan memberikan buah-buah yang berlipat-lipat kali ganda. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkatilah kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani saudara. Tuhan memberkati.